Ada peristiwa yang Pastor lihat dua. Yang pertama, almarhum TB Joshua. Bagi Pastor ini pribadi, hidupnya jadi berkat bagi orang banyak. Kemarin juga yang terkini, Pastor ucapkan rest in heaven bagi yang terkasih almarhum Pendeta Yesaya Pariaji. Pesan terakhir atau detik-detik terakhir sebelum berpulang, almarhum memberikan pesan-pesan terakhir di atas mimbar. Wah, ini dua hamba Tuhan. Mereka berpulang selesai memimpin peribadatan. Saya dengar ke orang khotbah, kejamuja itu nggak betul katanya. Pada saya kenal orang itu, tapi kita nggak perlu kritik. Tapi kejamuja nggak betul katanya. Pada Yesus ke dunia mengadakan mujizat aneh, tapi nggak perlu dikritik katanya. Orang itu ya seorang dokter teolog, tapi pada teolog, tapi percaya mujizat amin. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan ini, saya akan membahas satu ulasan dengan judul TB Joshua dan Pendeta Dr. Yesaya Pariaji di mata Pastor Andy Simon. Pesan khotbah terakhir Pendeta Dr. Yesaya Pariaji. Sebelum saya lebih jauh memberikan ulasan terkait dengan hal ini, ada baiknya kita saksikan dulu pertama-tama pernyataan dari hambanya Pastor Andy Simon berikut ini. Ada peristiwa yang Pastor lihat dalam tahun ini dua. Mereka adalah hamba Tuhan yang menurut kacamata Pastor Andy, mereka akhiri tugas di dunia dan dipanggil Bapa Sang Pencipta, Tuhan Yesus yang mereka layani setelah selesai beribadah. Yang pertama, almarhum TB Joshua. Beritanya yang kita lihat di medsos, setelah selesai pelayanan, dia berpulang. Dan hidupnya jadi berkat, sekalipun kontroversi, tetap aja ada yang setuju, tidak setuju. Oke, memang manusia ini kontroversi. Tapi bagi Pastor ini pribadi, hidupnya jadi berkat bagi orang banyak, bahkan bagi seluruh dunia. Kemarin juga yang terkini, Pastor ucapkan kepada semua keluarga terkasih, rest in heaven bagi yang terkasih almarhum Pendeta Yesaya Pariaji. Dari mana Pastor tahu bahwa setelah ibadah, karena dari kemarin sampai malam itu muncul video-videonya, termasuk di channelnya Tribun, yaitu pesan terakhir atau detik-detik terakhir sebelum berpulang, almarhum memberikan pesan-pesan terakhir di atas mimbar. Dari video itu Pastor menemukan bahwa wah, ini dua hamba Tuhan. Mereka berpulang selesai memimpin peribadatan, dijemput oleh malaikat pulang ke rumah Bapa. Baik Bapak Ibu Saudara, tadi kita sudah menyaksikan pernyataan singkat dari hambanya Pastor Andy Simon terkait dengan kedua hambanya terkasih, almarhum TB Joshua dan juga Pendeta Dr. Yesaya Pariaji. Pada kesempatan ini juga
saya akan menunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara. Sesungguhnya apa yang disampaikan oleh hambanya Pastor Andi Simon tepat adanya. Kenapa saya katakan demikian? Video berikut ini akan mengkonfirmasi bahwa sesungguhnya hambanya Pendeta Dr. Yesaya Pariaji memberikan pesan-pesan firman Tuhan, pesan khotbah di saat-saat terakhir beliau sebelum berpulang ke rumah Bapa di sorga. Oleh karenanya, mari kita saksikan tayangan berikut ini. Jadi Tuhan pilih saya karena Tuhan tahu saya orang yang mau korban untuk sesama dan kerajaan surga. Dan saya bisa buktikan, saya siapkan neraka untuk jemaat, amin. Jadi orang sanggup pada saya, apa dia mau untuk ke neraka orang lain. Lihat api neraka saya takut, tapi saya nggak takut karena mendengar teriakan orang itu, saya nggak sampai hati, amin. Maka kalau orang mau maju, penuh kuasa, jadi martir. Lebih baik kalau mau ke neraka untuk jemaat, baru begini, amin. Saya orang itu, maka Tuhan sang pada saya, bisa. Saya punya tugas membawa Anda ke Rumah Kudus, plasma suci. Plasma suci harus ada kuasa manusia. Jadi kalau saya bilang, bagaimana cara untuk Anda pesta di surga, percaya mujizat, maka harus percaya mujizat. Maka saya beri ayat saja yang sederhana, di mana Tuhan mengatakan orang percaya mujizat, yaitu diundang pesta surga. Kita baca firman Tuhan dalam Matius 8 ayat 8 sampai 13. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Demikian firman Tuhan. saya tidak perhatikan yang diundang pesta di surga, makan minum surga artinya pesta, amin. Orang yang percaya mujizat, amin. Karena apa? Karena kalau di surga maksudnya orang yang mengucap syukur. Seperti saya pernah diponis mati satu kanker otak. Saya sering menangis, kepala saya cedor ke tembok. Nggak sengaja saya sering berjamaah tuh. Akhirnya sembuh, amin. Jadi percaya kuat saya besar. Maka saya sama pada Anda, jadi hidup kekal di surga itu pesta suka Anda berkerumun berjamaah untuk cari mujizat, amin. Bukan saja penyakit tapi masalah atau tidak bangkrut, tidak miskin dan sebagainya. Maka Tuhan menegaskan orang harus cari mujizat, amin. Orang di zaman ini saya dengar ke orang khotbah, kerja mujizat itu nggak betul katanya. Saya dengar pada saya kenal orang itu, tapi kita nggak perlu kritik, tapi kerja nggak betul katanya. Pada Yesus ke dunia mengadakan mujizat, amin. Aneh, tapi nggak perlu dikritik katanya. Orang itu ya seorang dokter teolog, tapi pada teolog, tapi percaya mujizat, amin. Dapat pun ada kuasa, pernah ada orang ginjalnya, ginjal itu 2 potong, 1 kanker ginjalnya, satunya 3/3, ada kan yang 3/3 ginjalnya. Itu harus tiap hari cuci darah menurut teori
dokter Singapura yang katakan. Tapi ketemu Pak David sama Amin, jadi bukan sah saja. Kalau orang itu baik, maka dari sama apa ada transfer roh. Pendeta plus yang hidupnya baik, teman-teman, mau korban, itu dapat transfer roh dari saya. Saya belum pernah nyebut orang yang ginjalnya satu kanker tinggal sepertiga. Saya belum pernah justru ya ginjal biasa, tapi ginjal yang katakanlah separuh sudah hancur. Kalau siapa namanya Pak? Pak Tambunan. Kalau Pak Tambunan dari sini boleh ngomong 10 menit. Jadi betapa kalau saya ada mujizat itu Tuhan. Tugas yang kembalikan nama mujizat seperti kisah Rasul. Pasti aku perintahkan kamu kembali gereja kisah Rasul. Kisah-kisah juga tiap hari berjamaah. Kisah-kisah Rasul. Maka ada kuasa. Maka Tuhan ngajar orang cari mujizat, jangan dunami, cari hidup kenapa? Maka setambah ayat pendek, Yohanes 6. Tuhan mengatakan, Anda harus cari mujizat, jangan dunami, cari perjamuan. Di Yohanes 6. Yohanes 6 ayat 25 sampai 27. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Yesus menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Baik Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini saya juga rindu menunjukkan kepada setiap kita detik-detik terakhir atau saat-saat terakhir apa yang dilakukan oleh hambanya Pendeta Dr. Yesaya Pariaji sebelum menghembuskan nafas terakhir, dan itu kita bisa saksikan dari apa yang disampaikan oleh anak dari hambanya Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, yaitu Bapak Aristo Pariaji. Dan pada kesempatan ini saya akan tunjukkan videonya kepada kita. Pesan-pesan apa yang disampaikan atau yang dikatakan oleh Bapak Aristo Pariaji di kesempatan detik-detik terakhir atau saat-saat terakhir sebelum hambanya Pendeta Dr. Yesaya Pariaji meninggal dunia, pulang ke rumah Bapa di sorga. Mari kita saksikan tayangan berikut ini. Pada kesempatan ini, hambanya Bapak Aristo Pariaji berkata, Bapak akan memasuki kemuliaan bersama Tuhan Yesus selama-lamanya. Tidak menderita lagi, tidak sakit lagi. Bapa bersama Tuhan Yesus. Kami serahkan Bapak ke tangan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Bapak siap ya untuk ketemu Tuhan Yesus. Saya temani ya, Bapak pimpin perjamuan kudus. Saudara dikasih Tuhan, di video ini kalau nanti kita saksikan sampai akhir yang kurang lebih berdurasi 2 menit, hambanya Bapak Aristo Pariaji mendampingi ayah terkasih sampai menghembuskan napas terakhir. Ini sesuatu yang luar biasa. Memang apa yang menjadi ciri khas dari saudara-saudara kita di Gereja Tiberias Indonesia adalah minyak urapan dan perjamuan kudus. Dari apa yang kita saksikan ini, hambanya Bapak Aristo Pariaji
memegang ada sebuah botol, dan tentunya mereka sebut itu namanya minyak urapan. Dan juga ada anggur perjamuan kudus. Ini merupakan sesuatu yang sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Mengakhiri kehidupan di dunia ini dengan cara yang sangat indah dan prima. Karena diakhiri dengan perjamuan kudus. Kita tahu bersama, perjamuan kudus mengingatkan kita bagaimana Kristus menyatu dengan kita dan kita menyatu dengan Kristus. Dan pada akhir zaman kita akan dibangkitkan hidup bersama dengan Kristus selama-lamanya. Saudara dikasihi Tuhan, saya sangat merindukan dalam kehidupan saya secara pribadi, di saat-saat nanti Bapa di sorga memanggil saya untuk kembali ke pangkuannya. Saya rindu mengakhiri dengan cara yang sangat manis, indah, dan luar biasa. Seperti yang ditunjukkan oleh hambanya Bapak Aristo Pariaji kepada kita, di mana beliau setia mendampingi sang ayah terkasih, hambanya terkasih Pendeta Dr. Yesaya Pariaji sampai menghembuskan napas terakhir atau sampai meninggal dunia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari ketiga cuplikan video yang sudah saya tunjukkan kepada setiap kita, yang pertama-tama saya akan soroti terkait dengan pernyataan dari hambanya, Pastor Andi Simon. Beliau berkata, ada dua peristiwa dalam tahun ini di mana mereka sama-sama sebagai hamba Tuhan. Mereka mengakhiri tugas di dunia ini dan dipanggil Bapa Sang Pencipta. Tuhan Yesus yang mereka layani setelah selesai beribadah atau pelayanan. Sekalipun tidak detik selesai berkhotbah menyampaikan pesan-pesan terakhir langsung meninggal, tidak. Tapi paling tidak Bapak Ibu Saudara, puncak dari akhir kehidupan kedua hamba Tuhan ini, dari informasi dan kabar berita yang kita dapatkan, baik itu hambanya almarhum TB Joshua, demikian juga dengan hambanya Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, mereka menyelesaikan perjuangan, pelayanan, pertandingan di dunia ini dengan ending yang sangat indah dan luar biasa. Sekalipun ada sedikit yang saya luruskan dari pernyataan hambanya Pastor Andi Simon. Beliau berkata, dua peristiwa dalam tahun ini. Jelas kita tahu bersama bahwa memang hambanya Pendeta Dr. Yesaya Pariaji meninggal dunia atau kembali ke rumah Bapa di sorga pada beberapa hari yang lalu di bulan Mei ini jam 10.52. Tetapi kalau hambanya TB Joshua bukan tahun ini, tetapi tahun 2021, tepatnya tanggal 5 Juni 2021, hambanya TB Joshua pulang ke rumah Bapa di sorga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang disampaikan oleh hambanya Pastor Andi Simon, bahwa hidup dari kedua hamba Tuhan ini telah menjadi berkat. Meskipun memang tidak bisa dipungkiri, tidak bisa disangkal, kehadiran dua sosok hamba Tuhan besar ini menimbulkan kontroversi. Ada pro, ada kontra. Tapi yang jelas, di mata hambanya Pastor Andi Simon secara pribadi, bahwa hidup dari kedua hamba Tuhan ini telah menjadi berkat bagi banyak orang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang sangat saya diberkati dengan pernyataan hambanya Pastor Andi Simon. Kedua hamba Tuhan ini mengakhiri perjuangan pelayanan sepak terjang, seluk-beluk, suka dan duka dalam pelayanan dengan selesai. Dan kebenaran firman Tuhan berkata di dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-7 sampai 8.
Berbunyi demikian, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus menyampaikan suratnya kepada anak rohaninya Timotius, dan tentunya kepada saudara dan saya yang menyaksikan dan mendengarkan saat ini. Rasul Paulus berani bersaksi, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Dalam konteks ini, sekalipun ada kontroversi, ada pro dan kontra. Di kalangan gereja Tuhan, bahkan terlebih khusus di kalangan para hamba Tuhan. Tetapi paling tidak kita bisa memetik sebuah pembelajaran berharga dan penting. Kedua saudara kita ini, hamba Tuhan ini, baik itu almarhum TB Joshua maupun hambanya terkasih pendeta Dr. Yesaya Pariaji semasa hidupnya, mereka menyelesaikan pertandingan yang baik. Mereka mencapai garis akhir. Dan mereka telah menjalankan tugas tanggung jawab, visi misi yang Tuhan telah taruh dalam diri mereka, yang mana mereka percaya akan visi dan misi itu. Mereka telah hidup di dalamnya dan berhasil menyelesaikannya sampai tuntas sesuai dengan waktu yang Tuhan percayakan kepada mereka masing-masing. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini merupakan inspirasi bagi kita. Dan yang sangat indah, hambanya Pastor Adi Simon berkata begini, setelah ibadah, pesan-pesan terakhir, detik-detik terakhir, sebelum berpulang, pendeta Yesaya Pariaji memberikan pesan-pesan terakhir di atas mimbar. Tentunya pesan terakhir di atas mimbar itu terkait dengan khotbah, penyampaian firman Tuhan. Hambanya TB Joshua juga setelah selesai dalam program mimbarnya, tidak beberapa lama kemudian beliau menghembuskan napas terakhir atau meninggal dunia, pulang ke rumah Bapa di surga. Ini menjadi satu peringatan sekaligus contoh inspirasi teladan bagi kita. Khususnya yang mengaku diri sebagai pastor, pendeta, penatua, gembala. Mari kita memelihara hati pikiran kita. Karena kita menjadi sorotan dari tubuh Kristus gereja Tuhan orang-orang percaya. Saya tadi sebelum menyampaikan ulasan ini berkata kepada istri saya, luar biasa ya, mengakhiri pertandingan, perjuangan, tugas tanggung jawab, visi misi yang Tuhan taruh dalam hidup mereka dengan sangat indah, dengan ending yang sangat mulia. Mereka selesaikan apa yang menjadi tugas tanggung jawab yang dipercayakan oleh Tuhan kepada mereka sesuai dengan potensi karunia talenta, visi dan misi yang Tuhan taruh dan percayakan dalam kehidupan mereka. Endingnya sangat luar biasa. Jangan sampai ada pendeta, pastor, penatua, gembala, dia mengakhiri hidupnya misalnya di hotel karena berzina. Ini memalukan Bapak Ibu Saudara. Kalau ada pendeta, pastor, penatua, gembala yang seperti itu, bermain-main dengan kerakusan akan uang, bermain-main dengan yang bukan pasangannya, dengan satu pemikiran yang penting tidak ada yang tahu di dunia ini. Saya mau kasih tahu kepada kita hamba-hamba Tuhan, kita dicontoh, diteladani oleh jemaat. Jika kita menurut kita bisa bersandiwara di hadapan manusia, saya kasih tahu, ada satu lagu yang berkata, di hadapan manusia boleh saja kita bersandiwara, tidak tahu mereka. Karena mungkin kepintaran kita mengatur sedemikian rupa, rapi kita buat sedemikian rupa. Tidak ada yang tahu tentang kebejatan, kekurangan, kelemahan, keberdosaan kita. Tapi saya kasih tahu, di mata Tuhan kita telanjang dan terbuka. Tidak ada satupun yang bisa kita tutupi di hadapan Tuhan. Maka marilah saya serukan kepada tubuh Kristus gereja Tuhan orang-orang percaya.
termasuk kepada para hamba Tuhan, pastor, pendeta, penatua gembala, yang mana masing-masing kita masih terus perlu dipulihkan, diubahkan, disucikan, disempurnakan, sehingga menjadi serupa seperti Kristus. Untuk kita memilih rasa takut akan Tuhan lebih tinggi daripada segala-galanya, sehingga ketika kelak kita dipanggil oleh Tuhan kembali ke pangkuannya, pulang ke rumah Bapa di sorga, atau Kristus datang pada kali yang kedua, kita dalam posisi yang menyenangkan hati Bapa. Saudara dikasihi Tuhan, saya tidak akan panjang lebar membahas tentang kontroversi atau pro dan kontra terkait dengan kedua hamba Tuhan ini, baik itu almarhum TB Joshua maupun hambanya pendeta Dr. Yesaya Pariaji. Tapi yang jelas, ada pernyataan yang menggetarkan hati saya di tengah-tengah ketidaksempurnaan dari pernyataan itu. Hambanya pendeta Dr. Yesaya Pariaji di dalam pesan khotbah terakhir itu, beliau berkata, kalau ada seorang doktor teologi yang mengatakan bahwa penggembalaannya tidak sesuai dengan firman Tuhan, oleh karena memang sangat menonjol di gereja Tiberias Indonesia pelayanan mujizat melalui minyak urapan dan perjamuan kudus. Sekalipun yang saya mengerti dan pahami bahwa minyak urapan itu dipakai untuk menakbiskan nabi, imam, dan raja dalam perjanjian lama. Tapi kalau yang namanya mengolesi minyak orang sakit, ada memang dalam kitab Markus dan juga ada di dalam kitab Yakobus. Saudara dikasih Tuhan. Tapi hambanya pendeta Dr. Yesaya Pariaji berkata dalam pesan khotbah tersebut, Yesus kurang lebih 3,5 tahun di dunia ini banyak sekali melakukan tanda-tanda, melakukan mujizat, keajaiban, kesembuhan, kelepasan. Itu tidak bisa dipungkiri sampai Injil Yohanes berkata, kalau semua perbuatan Yesus, kalau semua tanda-tanda itu mau dituliskan, tidak ada satu buku pun yang akan sanggup memuatnya. Betapa banyaknya tanda-tanda keajaiban mujizat yang diperbuat oleh Yesus. Jadi kalau ada saat ini hamba Tuhan yang berkata, kalau engkau sakit, jangan cari pendeta atau pastor untuk mendoakanmu. Pergilah ke rumah sakit. Menurut saya, ini satu pengertian pemahaman yang ekstrim kiri. Tidak bisa melihat, memahami firman Tuhan itu secara holistik dan seimbang. Apakah seseorang yang sakit pergi ke rumah sakit berobat ke dokter salah? Tidak salah. Salah seorang dari penulis Alkitab bernama Lukas adalah seorang dokter. Tetapi yang jelas, mujizat, keajaiban, kuasa Tuhan masih tetap terjadi sampai sekarang. Itu tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu Saudara. Karena Yesus Kristus tidak pernah berubah, baik kemarin, hari ini maupun selama-lamanya. Pekerjaan-pekerjaan besar yang lebih besar daripada apa yang dilakukan oleh Yesus, itu bisa kita lakukan karena janjinya di dalam Yohanes 14 ayat 12. Bahkan hambanya pendeta Dr. Yesaya Pariaji berkata, pelayanan mereka hadir untuk mengembalikan esensi pelayanan dalam Kisah Para Rasul yang tidak lepas dengan pelayanan mujizat, keajaiban, kesembuhan. Sekalipun memang tidak bisa timpang bahwa gereja mula-mula bertekun dalam pengajaran, bertekun dalam doa, sepakat dan sehati. Tapi di tengah-tengah pelayanan mereka banyak kali terjadi keajaiban, mujizat, dan kesembuhan. Kiranya ulasan ini boleh menjadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus menolong kita untuk tetap setia hidup dalam kebenarannya. Amin.